Hai, what's up guys, kembali lagi bersama aku si Komik Petruk. Oke, di video kali ini kita akan menceritakan dongeng pendek untuk anak yang lucu ini. Di dongeng ini menceritakan dua sahabat, yaitu monyet dan kelinci yang berlomba untuk menghilangkan kebiasaan buruk mereka. Terlihat kelakuan yang sangat lucu dari mereka saat mereka berusaha untuk tidak melakukan kebiasaan buruknya. Simak saja yuk cerita anak lucu ini. Awal cerita, pada suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Sebenarnya si kelinci suka akan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk. Hampir semua bagian tubuhnya yang ia garuk-garuk. Dan begitu pun sebaliknya, si monyet pun suka apabila ngobrol dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud untuk menegur kepada si kelinci. "Hei kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa, monyet?" Si kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telinga ibumu yang panjang itu, kelinci." "Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci," jawab si monyet. "Hei monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asing ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet," tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya tadi. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu, dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua saling menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi. Begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk dagunya, dan lengan kiri dan kanannya pun sangat terasa gatal. Akan tetapi si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-enduskan hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk diam. "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan cerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. "Itu ide yang bagus, kelinci. Silakan kau kelinci bercerita terlebih dahulu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu aku pun mengendus-endus udara, tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkannya, tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui temanku." Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita. "Temanku, kemarin pun sama. Saat aku akan menemui di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku pun lari secepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku." Si kelinci pun mendengarkan dan mengirim gerakan si monyet saat bercerita, dan si kancil pun tertawa cekikikan, dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet, ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita," kata si kelinci. "Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu," balas si monyet. "Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini," kata si monyet sambil menggaruk-garuk badannya. "Aku pun sama, monyet. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku," kata si kelinci sambil mengendus dan menggerakkan telinganya. Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka kedua susah dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Tamat. Oke guys, sekian aja dulu cerita dari dongeng monyet dan kelinci. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita sebagai makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di-share juga ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.